Oke, peta konsep hari ini belajar mawaris ya. Yang kita pelajari apa sih dari peta konsep yang kita akan belajar bersama-sama? Pengertian dan rukun waris ya. Ya, sebelumnya peta konsepnya adalah mawaris, ketentuan hukum waris dalam Islam, menerapkan hukum waris Islam, manfaat hukum waris Islam, meraih berkah dengan menerapkan hukum waris Islam. Ya, jadi ilmu mawaris itu adalah bagian daripada syariat Islam ya. Memang kita harus bisa menggunakan ilmu mawaris ini karena di sini ada prinsip yang sangat menjunjung keadilan, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung nilai pertanggungjawaban ya. Sekarang kita masuk pengertian dan rukun waris. Apa itu pengertian mawaris? Kata mawaris itu berasal dari kata waris bahasa Arab yang berarti mempusakai harta orang yang sudah meninggal atau membagi-bagikan harta peninggalan orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Itu disebut dengan mawaris. Sementara ilmu yang mengajarkan mawaris disebut dengan ilmu faraidnya. Nah, terus bagaimanakah status kita belajar ilmu mawaris? Nah, jadi dalam agama Islam ada ilmu faraid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang warisan dan perhitungannya. Adapun mempelajari ilmu faraid dan mengajarkannya kepada orang lain diperintahkan dalam agama Islam. Rasulullah bersabda, "Ta'allamul faraidha wa 'allimu man-nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu sayuzina min ummati." Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraid itu separuh ilmu, nisful ilmi. Ia akan dilupakan orang kelak dan ia pula lah yang mula-mula akan tercabut dari umatku. Memang ya. Jadi ilmu faraid itu sedikit yang mempelajarinya, karena di samping memang harus mempunyai daya matematika yang tinggi, tapi itu pun kalau kita dengan sungguh-sungguh, dengan kesabaran dan ketelatenan, insya Allah kita akan bisa mempelajarinya. Tapi karena dengan arus globalisasi ini, sehingga orang sudah mulai meninggalkan ilmu mawaris. Ini berbahaya sekali. Adapun sumber hukum mawaris apa aja? Yang pertama surat An-Nisa ayat 7 yang bunyinya, lirijali nasibu mimma tarakal walidan wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bagi orang-orang laki-laki dan bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang yang wanita atau ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi inilah dasar yang menjelaskan tentang hukum, sumber hukum tentang ilmu mawaris atau mengajari mawaris. Lah, untuk bisa melaksanakan pembagian waris itu harus melalui rukun waris. Rukun waris itu apa saja? Yang pertama, adanya yang meninggal dunia jelas. Ilmu mawaris itu atau mawaris itu akan dibagikan, harta itu akan diberikan kalau sudah ada yang meninggal. Makanya ketika ada orang yang anak meminta warisan kepada orang tua, kok masih hidup, itu bukan warisan, itu namanya itu ya. Sama halnya mendoakan orang tuanya meninggal dunia, ayah, ibu, saya minta warisan, itu nggak boleh. Karena apa? Warisan itu harus ada yang meninggal, bapak atau ibunya atau yang lainnya. Terus adanya harta waris jelas. Kalau warisan, bagi waris nggak ada hartanya, nggak ada yang dibagi, nggak ada yang diwariskan, mana bisa dibagikan. Terus adanya ahli waris atau orang yang ditinggalkan. Kalau yang meninggal bapak, berarti ya yang mendapat warisan ya ibu, anak, suami atau istri atau yang lainnya, saudara ya. Terus sebab orang yang mendapat harta hak waris dan sebab orang kehilangan hak warisnya. Jadi tentunya orang yang mendapatkan warisan harus memenuhi beberapa kriteria atau syarat sehingga dia mendapatkan waris. Karena kalau syarat ini tidak dipenuhi,
maka dia kehilangan hak warisnya. Yang pertama, adanya hubungan keturunan nasab. Jadi yang menjadi atau yang menerima warisan itu harus senasab. Contoh, jika ayah meninggal maka anak mendapatkan warisan. Terus istri juga mendapatkan warisan. Ibu mendapatkan warisan. Bapak mendapatkan warisan. Yang kedua, adanya hubungan perkawinan. Berarti kalau suami meninggal maka istrinya mendapatkan warisan meskipun gak nasab, tetapi karena ada hubungan perkawinan. Terus adanya hubungan Islam. Jika ahli waris meninggal tidak ada, harta diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan perjuangan Islam. Jadi umpama yang meninggal dunia itu rombongan ya, satu keluarga, keluarga besar, satu bis kok nyuwun sewu, kita ya harapannya kita hanya sebatas contoh aja, bukan mendoakan. Meninggal dunia semua, tidak ada ahli waris tidak ada ahli waris yang dibagikan, maka dalam hal ini adalah diserahkan ke Baitul Mas atau kas negara untuk kepentingan perjuangan Islam. Terus selanjutnya adalah adanya hubungan memerdekakan hamba sahaya. Tapi sekarang kan sudah tidak ada budak ya. Tapi ini karena sudah menjadi ketentuan dari kitab salaf dulu ya, maka kita tetap cantumkan. Terus bab orang kehilangan hak waris. Siapakah yang dia kok tidak mendapatkan hak waris meskipun dia itu nasab, masih punya keturunan, masih punya hubungan tadi, hubungan perkawinan, masih hubungan sama Islam, tapi kok kenapa nggak mendapat warisan? Nah, diantaranya adalah perbedaan agama. Jadi kalau ayahnya itu agamanya Islam, sementara anaknya Kristen, maka anak ini nggak bisa mendapatkan warisan dari si orang tuanya atau ayahnya ini karena berbeda agama. Sebaliknya, anaknya agama Islam, ayahnya agama Kristen, maka ayah ini juga nggak dapat warisan dari si anak ini. Karena apa? Karena berbeda agama. Terus murtad, keluar dari Islam ya, otomatis ya juga tidak bisa warisan. Terus membunuh. Jadi ada anak yang membunuh orang tuanya dan diketahui bahwa anaknya memang pembunuh, maka anak ini nggak akan bisa mendapatkan warisan dari ayahnya. Pak, kalau membunuhnya nggak tahu Pak, artinya sembunyi-sembunyi, artinya tanpa sepengetahuan orang. Yaudah, meskipun dia dari segi memang dia dapat warisan karena meninggalnya ayahnya ini, tapi harta yang diberikan kepada anaknya ini pun juga kategori sudah batal ya, meskipun tidak ada yang tahu bahwa yang membunuh itu adalah anaknya sendiri, karena dia ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya dan dia membunuh, maka dalam hal ini adalah dia sudah mendapatkan dosa membunuh. Kedua, kok dia sampai mendapatkan warisan, juga kategori bahwa warisan itu batal, haram bagi anak ini karena sudah terhalang mendapatkan warisan. Terus perbudakan ya, budak itu juga nggak dapat warisan. Ya, terus ketentuan harta benda sebelum pembagian waris. Ya, tentunya harta atau warisan atau pembagian warisan itu dibagikan kepada ahli waris harus terlebih dahulu ada hal yang diprioritaskan dulu. Seumpama punya harta 5 juta ya, umpama harta 5 juta. 5 juta ini enggak boleh diberikan langsung, tapi harus 4 kriteria ini harus disampaikan dulu atau dihitung dulu. Apakah saja itu? Contohnya biaya pengurus jenazah. Dihitung untuk ngurus jenazah ini, untuk beli kainnya, untuk perlengkapan jenazahnya, dan untuk biaya penggalian kubur juga beri upah. Itu dihitung berapa. Terus yang tak kalah penting adalah utangnya. Apakah dia meninggalkan utang? Kalau utang masih utang berarti dia harus dibayar. Karena apa? Orang yang meninggal kok dalam kondisi meninggalkan utang, maka sungguh sangat berat jenazahnya itu ya, bahwa dia akan terkatung-katung ya karena terlilit oleh hutang itu. Dan selanjutnya adalah zakatnya dan wasiatnya. Tentunya wasiat ini juga harus memperhatikan kriteria. Orang yang meninggal dunia atau dia wasiat itu tidak boleh lebih dari berapa persen? Sepertiga ya, kalau nggak salah sepertiga. Wasiat itu tidak boleh dari sepertiga. Kasihan nanti kalau ada orang yang meninggal wasiatnya semuanya, maka anak malah justru nggak dapat
warisan atau nggak dapat harta karena semua diwasiatkan untuk semua 100%, ya, maka batal. Tetap yang maksimal harus sepertiga itu. Jadi seumpama dia punya harta 5 juta, ternyata untuk biaya pengurus jenazah sekitar 1 juta, berarti masih 4 juta. Masih punya utang 1 juta, berarti masih 3 juta. Terus zakatnya 500.000, berarti masih tadi berapa? 2,5 ya. 2,5. Terus wasiatnya 500.000, masih 2 juta. Berarti 2 juta ini dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi di sini ada keterangan wasiat pesan si pewaris sebelum meninggal dunia agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain, dan tentu tidak dibenarkan berwasiat kepada ahli waris. Ada orang meninggal kok wasiat memberikan harta kepada anaknya, maka batal. Karena berwasiat itu harus dilakukan disetujui oleh ahli waris yang lain. Berwasiat kepada ahli waris bisa dilakukan apabila disetujui oleh ahli waris yang lain. Jadi ya tadi ya, ketentuan ahli waris atau berwasiat kepada ahli waris boleh, tapi harus ada persetujuan dari ahli waris yang lain atau saudara yang lain. Nah, jadi apabila harta warisan sudah dikeluarkan untuk 4 macam keperluan di atas, barulah harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Contoh, seorang meninggal dunia itu setelah dihitung harta peninggalan berjumlah 100 juta rupiah, sedangkan hak mayit yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah biaya perawatan 1 juta, piutang 2 juta, zakat mal fitrah 1 juta, wasiatnya 3 juta. Jadi hak mayat adalah 7 juta. Jadi ahli waris 100 juta dikurangi 7 juta masih 93 juta. 93 juta ini baru dibagikan kepada ahli waris. Oke. Nah, terus sekarang kita masuk klasifikasi ahli waris. Ahli waris ditinjau dari sebab-sebab penstatusan. Jadi ahli waris itu mendapatkan warisan karena ada status yang dia miliki. Pertama, ahli waris sababiyah, yaitu berhak menerima warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal, yaitu suami istri. Tadi sudah ya di slide yang pertama tadi, yang depan tadi. Terus ahli waris nasabiyah karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal dunia. Terus ahli waris nasabiyah ini bisa usul mayit, garis keturunan ke atas, ayah, ibu, kakek, cangga sampai ke atas ya. Nak furu'ul ma'iyah, mayit, garis keturunan ke bawah, anak, cucu dan lain. Terus al-waris garis keturunan ke samping, paman, bibi dan sebagainya. Sekarang permasalahan ahli waris. Beberapa istilah ahli waris ada disebut dengan dawil furuj, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Jadi istilahnya dawil furuj. Ahli waris ini mendapatkan setengah, ahli waris ini mendapatkan 1/6, ahli waris ini mendapatkan 1/8. Itu ada ketentuannya, namanya disebut dengan dawil furuj. Ya. Asoba, yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan. Jadi ada statusnya asoba. Asoba ini ya ibaratnya sisa. Sisa itu ya bisa mendapatkan banyak, bisa mendapatkan sedikit, bahkan sisa itu kadang kita tidak mendapat apa-apa. Terus mahjub, yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan. Jadi tidak semua ahli waris itu atau keluarga mendapatkan warisan, karena ada yang disebut istilahnya mahjub. Mahjub itu terhalang karena ada hajib atau yang menghalangi. Contohnya, cucu itu terhalang oleh anak ya. Jadi kalau ada orang kok meninggal dunia, meninggalkan anak, ada cucunya, maka cucu ini akan terhalang nggak mendapat warisan karena masih ada anak atau ayah dari si ayah anak ini yang, atau ibu dari si anak ini terhalang. Adapun tinjau dari segi jenis kelaminnya, ahli waris itu ada laki-laki dan ada ahli waris perempuan. Ahli laki-laki itu ada anak laki-laki, cucu laki-laki sampai ke bawah, ayah, kakek sampai ke atas, saudara laki-laki seayah seibu atau saudara kandung ya, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, suami dan muktik, seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Dari 15 ini ya, kalau 15 ini kalau semuanya ada, maka yang mendapatkan hanya anak laki-laki, ayah, suami ya. Jadi hanya 3 yang mendapatkan, anak laki-laki, anak laki-laki, ayah, terus suami. Tiga ini yang mendapatkan harta warisan.
Sekarang ahli waris dari perempuan ada 10. Nenek dari ayah ke atas, nenek dari ibu ke atas, cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah, ibu, anak perempuan, istri, saudara perempuan sekandung, mutikah perempuan yang merdekakan budak, saudara perempuan seayah, saudara perempuan si ibu. 10 ini pun kalau ada semua, maka yang mendapatkan hanya ibu, anak perempuan dan istri ya. Nah, jadi ahli waris yang tidak bisa gugur haknya itu anak laki-laki tadi ya, anak perempuan, bapak, ibu, zaujah, istri atau suami. Jadi dari seluruh jumlah ahli waris laki-laki ada 15, seluruh jumlah ahli waris perempuan ada 10, semuanya terkumpul 25. Kok masih hidup semua? Maka semuanya itu tidak akan mendapatkan harta warisan selama masih ada 5 ini. Yang mendapatkan warisan hanya 6 ini, yaitu anak laki-laki, terus anak perempuan, bapak, ibu, istri maupun suami. Oke. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang furudul muqaddarah. Bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu disebut ada 6. Jadi furudul muqaddarah itu bagian tertentu. Seperti halnya ada 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8. Jadi dalam Al-Quran itu hanya 6 bagian disebut dengan furudul muqaddarah. Hanya ada 6. Saya ulangi lagi. 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4 dan 1/8. Nah, sekarang siapakah yang mendapatkan setengah? Yang mendapatkan setengah adalah satu anak perempuan tunggal dan jika tidak ada anak laki-laki. Jadi kalau ada keluarga ternyata ibunya atau ayahnya yang meninggal, maka anak perempuan ini kalau anak tunggal, maka dia mendapatkan setengah. Terus saudara perempuan kandung tunggal. Saudara perempuan kandung tunggal ini dia mendapatkan warisan setengah, asalkan apa? Tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Tidak ada cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Nah, terus tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada saudara laki-laki sekandung. Terus yang dapat setengah lagi adalah cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Cucu perempuan tunggal ini dapat setengah asalkan apa? Tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus saudara perempuan kandung tunggal. Tadi sudah ada ya di atas itu. Terus suami. Suami jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Jadi suami ini mendapatkan setengah asalkan tidak ada anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, tidak punya cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Oke. 1/4. Ingat-ingat. 1/4. Kalau tadi suami kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, maka dia mendapatkan setengah. Tapi kalau ada anak laki-laki atau anak perempuan, ada cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia mendapatkan 1/4. Jadi ingat-ingat, suami itu kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak, istilahnya anak laki-laki atau perempuan mendapatkan setengah. Tapi kalau ada anak, maka dia mendapatkan 1/4. Sekarang kita masuk istri. Nah, istri itu mendapatkan 1/4 asalkan apa? Asalkan tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan, istilahnya tidak punya anak. Terus tidak ada cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Nah, sekarang 1/8. Nah, kalau istri tadi kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada cucu laki-laki perempuan, maka dia mendapatkan 1/4. Tapi kalau ada, dia bagiannya menurun dari pertama 1/4, sekarang menjadi 1/8. Jadi yang 1/8 hanya satu, yaitu istri. Ingat-ingat ya, yang mendapatkan 1/8 hanya satu, yaitu istri. Terus ahli waris mendapat 2/3. Siapakah saja itu? Yang pertama adalah 2 orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Jadi kalau anak perempuan tunggal tadi mendapatkan setengah, tapi kalau dia lebih dari 1 dan syaratmu juga tidak ada anak laki-laki atau tidak punya saudara laki-laki ya, maka dia mendapatkan 2/3. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau anak perempuan tunggal tadi mendapatkan setengah, tapi kalau anak perempuan itu kalau lebih dari 1, 2 atau 3, maka dia mendapatkan 2/3. Syaratnya tidak ada anak laki-laki atau saudara laki-laki tadi.
Terus 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Syaratnya cucu itu mendapatkan warisan, dan warisan 2/3 itu lebih dari 2, lebih dari 1 ya, lebih dari asalkan tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung. Nah, jadi istilahnya adalah yang dapat 2/3 itu lebih dari 1 semua ya. 2 orang anak perempuan, 2 orang cucu perempuan, 2 orang saudara perempuan. Nah. Terus yang mendapatkan 1/3. Tadi kalau sekarang yang mendapat 1/3 adalah ibu. Jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dan anak laki-laki atau saudara-saudara. Jadi ibu itu mendapatkan 1/3 asalkan yang meninggal itu, jadi yang meninggal kan anaknya, berarti ibunya ini mendapatkan warisan asalkan anak yang meninggal tadi itu tidak punya anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara-saudara. Ibu mendapat 1/3. 2 orang saudara lebih baik laki-laki perempuan atau ibu, nah juga mendapatkan 1/3 ya. Terus yang mendapat 1/6. Nah tadi kalau ibu tidak ada anak, tidak ada cucu, dia mendapatkan 1/3. Tapi kalau dia punya anak atau punya cucu, maka dia mendapatkan 1/6. Selanjutnya adalah bapak. Bila bapak meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, bapak itu kalau bapak ini mendapatkan warisan kalau yang meninggal atau yang meninggal kan anaknya, maka dia kalau mempunyai anak atau cucu dari anak laki, dia mendapatkan 1/6. Nenek, ibu dari ibu atau ibu dari bapak. Nah, nenek ini mendapatkan warisan 1/6 asalkan tidak ada ibu. Kalau ada ibu, maka anak ini akan terhalang. Kakek, jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari laki-laki atau dan tidak ada bapak ya, kakek ini juga mendapatkan warisan asalkan apa? Tidak ada bapak. Jadi kakek ini anaknya tidak ada. Yang meninggal kan cucunya. Lah, kakek ini mendapatkan warisan asalkan apa? Anak si kakek ini atau orang tua dari yang meninggal ini asalkan itu tidak ada bapak, bisa mendapatkan warisan. Terus saudara seorang seibu, laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan bapak, saudara perempuan saya atau orang seorang lebih mendapatkan 1/6. Oke. Demikian untuk pembagian waris untuk bagian part 1 ya. Nanti kita sambung ke part 2. Kita lebih ke sistematis. Besoknya saya akan menjelaskan lebih detail supaya paham apa yang kita pelajari pada pagi hari ini ya. Tunggu selanjutnya video yang part 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.